Tobat yang betul-betul tobat, tidak ingin mengulangi lagi. Imannya tidak ingin jatuh pada makhluk lagi, degan tadi enggak. Imannya tetap pada Allah, sekalipun akal lesan mengatakan degan, tapi dalam hati mengatakan Allah. Ini miturut sistem wasilun, nggak boleh Pak, kita di luar mengatakan apa yang di dalam. Ngomong contoh begini, siapa yang menghilangkan rasa haus? Allah. Berarti degan itu Allah. Iya, Allah itu. Nah, ini akan menjadi kacau. Cukup hanya di dalam hatimu saja katakan Allah, lesan walaupun mengatakan degan. Cukup kita mengatakan bahwasannya Rasulullah Muhammad itu yang mensyafaati umatnya, tapi di dalam hati tetap mengatakan Allah. Buka di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Az-Zumar 44. Allah berkata, kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Muhammad katakan, ini perintah Allah loh Pak, terhadap beliau Kanjeng Nabi. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan? Rupane yang dikatakan lillahi syafa'ah jami'an. Lillahi ku tetap kedui Allah. Opo asyafa'atu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Artinya katakan Muhammad, seluruh syafaat itu milik Allah. Bila mana terjadi padaku, aku adalah hamba yang diizini oleh Allah untuk menyalurkan syafaat pertolongan. Itu loh maksudnya. Jangan lantas kita mutlak meyakini bahwasanya Muhammad itu yang memiliki syafaat. Jangan miturut kacamata hakikat. Suhudul kasroh fil wahdah. Contoh, jangan melihat airnya, jangan melihat degannya, tapi lihatlah Allah yang menyelimuti, melimputi di dalam maupun di luar air, atau di dalam di luar degan. Kita melihatnya jangan dengan mata dohir Bapak Ibu. Kalau mata dohir, jenengan pasti melihat makhluknya. Harus dengan mata hati, mata batin sampeyan yang disebut ainul basiroh, imanul haq. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wujudnya Allah ini, ya mohon maaf, dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Mengapa kita tidak tahu? Karena mata hati kita telah terhijabi, tertutup oleh sesuatu, Masya Allah, yang ditimbulkan oleh nafsu, dimasukkan di dalam hati kita. Akhirnya kita bercinta kepada selain Allah. Bercintalah hati kita pada sesama manusia, bercintalah hati kita pada anak, bercintalah hati kita pada sandang pangan, papan, atau apapun kesenangan-kesenangan dunia. Lah itulah yang menjadi hijab
tutupnya hati kita, akhirnya mata hati kita tidak bisa membuktikan hakul mubinnya Allah. Nggak bisa. Ini persoalannya. Sehingga kita sholat sampai umur berapapun, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa masuk di dalam surah Al-Baqarah 238. Di situ dikatakan, hafidu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu, was sholatil wusta. Nah ini nggak ada wakaf loh Pak, antara as-sholawah ala sholawah dengan wassolatil wusta, nggak ada wakaf, nggak ada. Justru yang ada wawu ataf, penyambung, nggak boleh berhenti. Kalau kita bahasa ilmu tajwid, kita nggak boleh berhenti hafidu ala sholawah mandek, nggak boleh. Harus wassolatil wusta, harus sampai di situ. Napas kita wala umpama tidak nyampe, kok berhenti hafidu ala sholawah, harus diulang lagi, wassolawati, harus diulang lagi. Mengapa demikian? Sholat yang kita lakukan secara jasmaniah itu harus seiring dengan sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Ruh kita harus sholat pada Allah, harus menghadap pada Allah, bukan menghadap terhadap selain Allah. Berhubung kami belum diajarkan ilmu tasawuf untuk memaknai kalimah wassolatil wusta, mesti nggak paham. Mesti nggak paham. Memang secara muhakamah tafsirnya wassolatil wusta, ulama khilaf. Ada yang mengatakan asar, sholat asar. Ada yang mengatakan maghrib, monggo. Al-wusta itu adalah tengah Pak. Itulah maksudnya ruhaniyah Anda. Wajib sholat wusta itu kita jalankan, wajib. Bagaimana caranya ruhaniyah kita sholat menghadap Allah? Sebab mohon maaf, yang disebut syariah adalah sebuah ilmu untuk jasmani kita bisa sholat dengan benar. Nama sholat adalah sebuah thariqah, jalan untuk bertemu Allah, sebab Allah pun di tengah-tengah sholat. Hakikatnya, tujuannya apa? Hanya satu, liqa Allah, bertemu Allah. Tujuan kita sholat itu Mbak, menyembah Allah, itu bertemu Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa bertemu Pak? Ilmu yang mengajarkan dan mendidik ruhaniyah kita tolak. Bagaimana mungkin kita bisa membenahi televisi yang rusak sementara ilmu elektro kita tolak? Ya nggak mungkin lah Pak bisa. Bagaimana mungkin kita itu bisa sampai pada Allah, lah ruhaniyah kita terantai, terbelenggu oleh hawa nafsu. Bagaimana mungkin saya bisa sampai ke Bangkalan lagi? Lawang saya di Mojokerto itu dirantai oleh orang-orang kampung saya. Bisa saya ke sini? Nggak bisa. Saya akan bisa sampai ke Madura manakala rantai yang mengikat saya di cagak tadi, di tiang, harus dilepas dulu, baru saya bisa berjalan menuju ke Madura. Ruhaniyah tidak akan pernah bisa melakukan sholat
dengan khusyuk, manakala rohaniah kita itu terbelenggu, terantai oleh hawa nafsu. Rantainya hawa nafsu itulah yang kami sebut sebagai hubbus syahwah. Ini harus itu dilepas. Kalau kita biarkan Bapak Ibu, dalam surah Al-Baqarah dikatakan itu adalah penyakitnya hati kita. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Rantainya nanti akan semakin kuat, semakin tebal. Penyakitnya kita itu tidak sembuh, tetapi semakin banyak penyakit kita. Makanya harus kita operasikan. Sana Pak, harus kita punya dokter spesialis untuk membongkar dan mengoperasi penyakit itu. Siapa sebetulnya dokter spesialis kita? Hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, untuk sampai di situ Bapak Ibu, ada wasilah. Bahasa proses wajib jenengan kali kula punya guru, punya mursyid. Yang mursyid itu bidangnya loh ya, mendidik ruhaniah kita saja. Bidangnya itu spesialis. Makanya mengapa di dalam thariqah itu kita diajarkan tahapan-tahapan zikir ini, diajarkan di thariqah. Sebab di dalam thariqah ada kewajiban kita suluk, tinggalkan itu semua selain Allah, lalu menuju dan bertemu Allah. Cuman sayang sedikit, masih ada di antara kita yang sudah mengikuti thariqah itu belum mengerti, belum menerima tentang zikir sirul asrar. Padahal zikir itu sebagai kunci untuk bisa wusul pada Allah. Zikir tersebut bila sautin wa kalamin wa lafdin, tidak diucap, tidak dikalamkan, tidak disebutkan, tetapi su'aul basyirah, dirasakan, diimankan bahwasanya bukan degan ini yang bisa menghilangkan rasa haus. Yang bisa menghilangkan rasa haus, hati kita harus beriman hanyalah Allah. Yang Allah itu melimputi baik di dalam maupun di luar degan. Cuman mata dohir kita tidak bisa menjangkau. Yang bisa menjangkau adalah ainul basyirah, mata hati lewat imanul haq, iman yang benar. Kata Rasul, iman yang benar itu adalah iman yang sudah sampai pada ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan minum, ketika jenengan beribadah menyembah Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu loh ihsan. Fa illam taroh, apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan, mohon maaf, dalam hati sampean merasa selalu dilihat Allah. Itu namanya anta, itu namanya Allah sudah dekat. Kita sudah merasa bahwasanya Allah itu dekat. Prakteknya cara untuk berzikir tersebut, apapun aktivitas jenengan, contoh sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam,
hatimu harus merasakan adanya Allah baik di dalam maupun di luar dirimu. Oleh sebab karena Allah itulah jasmani kita bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa mengucapkan kalimah-kalimah atau rukun syahnya sholat dan seterusnya. Hati harus selalu, mohon maaf, hati harus selalu merasakan, mengimani olehnya Anda berdiri bisanya karena didirikan oleh Allah, rukuk dirukukkan Allah, sujud dan seterusnya. Itulah namanya sholatnya ruh. Ani'budullaha wastanibut tauhid. Itulah namanya caranya sholat ruh itu seperti itu. Bahkan Allah katakan di dalam kisah beliau Kanjeng Nabi Ibrahim terkait sholatnya ruh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am ayat 79. Sholatnya ruh itu adalah, iki kisahnya Nabi Ibrahim, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Ini lihat saya Pak, ini wajah Allah. Sesungguhnya ku arahkan wajahku ke wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit dan bumi, yang menguasai, mohon maaf, jasmani dan rohani. Inilah hanifan, dengan lurus, dengan sungguh-sungguh. Kalau hati sampean mau untuk melakukan hal seperti ini, maka berarti sholat Anda secara syariat juga secara hakikat itu bisa mencapai makrifat pada Allah. Walaupun makrifatnya itu masih dianta yang disebut muraqabah. Nanti seiring berjalannya waktu atas keistiqomahan jenengan untuk melakukan zikir anta ini, aku yakin Allah akan memindahkan ruhaniyah kita dari muraqabah ke musyahadah. Allah sudah berjanji itu. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Allah katakan, wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa di dalam hatinya ingin ada satu keinginan bertemu Allah, niki Quran Pak Bu, Al-Ankabut ayat 5, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu. Itulah makrifat. Berarti jenengan sudah masuk dalam tauhid la ilaha illa ana. Itu nanti di situ. Tapi syaratnya jenengan harus istiqomah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Apapun sikon yang kita hadapi, baik enak maupun enggak enak, pegang
teguh tali zikir hati pada Allah. Jadi zikir la ilaha illa anta tolong jangan dilepaskan. Sekalipun kita menghadapi kondisi yang gak enak, acara begini ini hujan, lah gak enak toh Pak? Pegang zikir tersebut, ingat zikir itu, ingat itu sadar hati kita bahwasanya segala apapun yang terjadi yang menggerakkan adalah Allah. Berarti air hujan turun, itu yang menurunkan adalah hati. Kalau sudah jatuh di situ Pak, la khaufun alaihim walahum yahzanun, jenengan hati gak mudah ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, gak mudah muncul itu. Justru bidzikrillahi tatmainnul qulub, hatimu akan anteng, damai. Sakit nggak sembuh-sembuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang membuat sakit kalau tidak Allah? Berhubung hati jenengan jatuhnya tidak melihat makhluk yang berupa sakit penyakit itu, tapi melihat sang penguasa yaitu Allah, maka hati jenengan gak gampang mengeluh. Kita ekonomi miskin Pak, miskin. Tetangga kita kaya, hati jenengan gak mudah, gelisah gak mudah, takut gak mudah, khawatir jikalau tidak melihat makhluk yang berupa takdir miskin, tetapi melihat Allahnya yang menguasai makhluk. Hati jenengan mesti ayem, mesti anteng Pak. Sholat juga begitu. Ketika Anda berdiri, berhubung rohaniyah Anda itu ikut sholat menghadap terhadap Allah, inni wajjahtu wajhiya, maka Anda gak merasa kalau diri Anda yang melakukan. Justru dalam hati Anda merasa dan mengimani bisanya itu terjadi karena digerakkan oleh Allah. Pun tolong saudara saya yang ada di sini, biasakan zikir la ilaha illa anta, fungsinya itu di dalam sholat. Bukan dibaca la ilaha illa anta, tidak. Di dalam Sirul Asrar la ilaha illa anta itu ada 3 ruangan. Buka di dalam kitab Hikam tentang Basyiroh, Su'aul Basyiroh wa Ainul Basyiroh wa Hakul Basyiroh. Artinya merasakan, mengimani bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita, sholat dalam pergerakan jasmani, pergerakan lesan mengucap, telinga mendengar, mata melihat, semata-mata itu hanya karena Allah yang melakukan. Kita itu patung Pak, kita itu laksana wayang kulit yang menggerakkan kita sehingga seakan-akan kita bisa bergerak, itu adalah Allah. Seakan-akan degan ini bisa memberikan manfaat, yaitu berupa menghilangkan rasa haus, tapi sebetulnya itu Allah. Tolong dibuka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berkata, ini langsung Rasulullah ya, langsung Rasulullah ibnu Abdillah yang dihitopi. Innaka sak temene sira Muhammad, surat apa tadi?
Al-Qasas. Ayat 5 berapa Pak? 56. Iya, leres. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad. Ini maksudnya mukhatabnya ka itu kanjeng Nabi langsung niki. Kalau saya mukhatabkan terhadap degan saged, ka itu makhluk degan. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan pertolongan. Hei degan, sesungguhnya bukan kau yang bisa menghilangkan rasa haus, bukan. Terus siapa? La tahdi man ahbabta, sekalipun itu adalah orang dekatmu, orang yang kau cintai Muhammad, nggak bisa kau. Ini perkataan Allah loh ya. Yang bersabda adalah Allah untuk menegaskan terhadap kita, ruhaniyah kita, terkait hidayah, terkait petunjuk, terkait yang bisa memberikan manfaat. Terus siapa yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa menghilangkan rasa haus tadi? Walakinallaha, lan tetapine utawi Allah, tetapi Allah lah iku yahdi, yang bisa memberikan petunjuk man terhadap orang yasha, yang dikehendaki Allah. Berarti Rasulullah Muhammad itu adalah makhluk yang diizini Allah untuk membawa petunjuk. Air ini yang diizini oleh Allah untuk bisa menghilangkan rasa haus. Oke, di pinggirnya air saya kasih teodan. Tahu teodan? Baygon. Fungsinya kan beda. Berarti dengan baygon ini Allah mengizini baygon bisa untuk melenyapkan orang. Racun itu loh Pak, racun. Tapi lantas bukan berarti air ini yang bisa mendatangkan manfaat. Coro syariate bener, seakan-akan air ini yang bisa menghilangkan rasa haus. Tapi tolong, iman Anda jangan jatuhkan pada makhluk, tapi jatuhkan pada Allah Subhanahu. Tolong jangan merasa kita bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri, alim sendiri, dan macam-macam. Tapi semuanya itu yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati jenengan kalau jatuhnya di wilayah hal seperti ini, muraqabah jenengan, berarti iman panjenengan sudah ihsan. Maka itulah cara untuk belajar sholat dengan khusyuk. Terusnya ayat, jagalah sholat syariat dan hakikat,
jagalah sholatnya jasmani dan rohani. Kalau sudah kau jaga itu, wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Al-Baqarah 238 tadi. Kalau itu sudah kau laksanakan, wakumu, kau akan mendapatkan satu titel atau satu derajat di mana sholatmu akan bisa mengalami sholat dengan khusyuk. Lama kelamaan jikalau dzikir anta itu jenengan asah baik di dalam sholat maupun di luar aktivitas sholat, maka pasti Allah akan menempatkan hatimu di dalam derajat yang paling luhur, yaitu inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan yang sempurna. Itulah Anda akan melaksanakan nilai sholat itu di mata Allah dengan nilai khusyuk. Itulah pertemuan antara jenengan terhadap Allah akan terjadi di dalam makom musyahadah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak putu kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, Allah jaga rohaniah kita bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu sehingga bisa bertemu Allah. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Surah Al-Baqarah tadi ayat 238 itu ada kolerasi, ada sambungan surat Ali Imran tadi ayat 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, tidak hanya syariat saja, tidak hanya syariatku saja, tetapi hakikatku juga, maka yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Mengapa Allah? Apa alasannya Allah menerima cinta kita? Karena rohaniah kita yang asalnya bercinta dengan hubbus syahwah, kita tinggalkan, kita lepaskan dalam diri kita, barulah Allah akan menerima cinta kita. Ingat, Allah tidak mau kita duakan, Allah tidak mau kita madu. Kita bercinta pada Allah, laksana cintanya seorang istri terhadap suami. Ada istri yang mau dimadu? Enggak ada, sebetulnya enggak ada Pak Bu. Itulah laksana cintanya Allah terhadap hambanya seperti itu. Beda kalau jasmani Pak. Kalau jasmani monggo. Bahkan Rasulullah punya istri berapa itu, ada yang mengatakan 4, ada dan lain sebagainya. Itu kan jasmani, tapi ruhaniahnya tetap hanya bercinta pada Allah. Makanya yang jadi istrinya beliau Kanjeng Nabi itu bukan wanita sembarangan Pak, bukan wanita sembarangan, bukan wanita musyrikat, pasti wanita yang mukminat, rohaniahnya pasti seperti itu. Jikalau cintaku sudah diterima Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, karena aku telah melepaskan cinta hatiku terhadap selain Allah dengan cara selalu berzikir tersebut, terus bagaimana kesalahan kita selama ini yang menduakan Allah, yang di dalam hati ada syirik khafi? Wa yaghfir lakum dunubakum,
Alhamdulillah Allah ampuni. Inilah taubatan nasuhan. Taubat yang betul-betul taubat. Ini taubat yang betul-betul taubat. Tidak ingin mengulangi lagi. Imannya tidak ingin jatuh pada makhluk lagi. Degan tadi enggak. Imannya tetap pada Allah, sekalipun akal lesan mengatakan degan, tapi dalam hati mengatakan Allah. Ini miturut sistem wasilun. Enggak boleh Pak, kita di luar mengatakan apa yang di dalam. Ngomong contoh begini, siapa yang menghilangkan rasa haus? Allah. Berarti degan itu Allah. Iya, Allah itu. Nah, ini akan menjadi kacau. Cukup hanya di dalam hatimu saja katakan Allah, lesan walaupun mengatakan degan. Cukup kita mengatakan bahwasannya Rasulullah Muhammad itu yang mensyafaati umatnya, tapi di dalam hati tetap mengatakan Allah. Buka di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Az-Zumar 44. Allah berkata, kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Muhammad katakan, ini perintah Allah loh Pak, terhadap beliau Kanjeng Nabi. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan? Rupane yang dikatakan lillahi syafa'ah jami'an. Lillahi ku tetap kedui Allah, opo asyafa'atu pertolongan, jami'an kelawan sekabehane. Artinya katakan Muhammad, seluruh syafaat itu milik Allah. Bila mana terjadi padaku, aku adalah hamba yang diizini oleh Allah untuk menyalurkan syafaat pertolongan. Itu loh maksudnya. Jangan lantas kita mutlak meyakini bahwasanya Muhammad itu yang memiliki syafaat. Jangan miturut kacamata hakikat. Boleh hati kita mengatakan Rasulullah yang memberikan syafaat pada kita. Boleh, tapi dalam hati tetap mengatakan imannya hanya pada Allah. Inilah keseimbangan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Ya, inilah sistem wasilun yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesalahan kita mulai akil balik sampai entah berapa puluh tahun kita, tiap saat dan waktu kita telah beriman pada selain Allah, diampuni. Ini Allah loh ya, Quran ini Allah. Syaratnya kalau jenengan ini masih ada kesempatan hidup dan bertaubat. Kecuali bagi jenengan, bagi orang yang tetap tidak mau bertaubat, dia sampai mati. Nah ini beda lagi. Az-Zumar 54 Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab summalatun sorun. Wahai ruhaniyah yang tadinya itu beriman terhadap selain Allah, lekaslah kembali kepada Tuhanmu. Iman maksudnya Allah secara agama Islam. Mengapa? Apa sebab ayat ini diturunkan? Sebab keadaan ruhaniyah kita selama ini berpuluh-puluh tahun telah beriman pada selain
selain Allah. Akhirnya dimunculkan, wa anibu ila rabbikum, kembalilah pada Tuhanmu, wa aslimu lahu, baru Islammu sempurna, syariat thariqat hakikat makrifat, barulah kau akan bisa pasrah dengan sebenarnya pada Allah. Lakukanlah hal ini min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Baru ini diampuni, Pak. Makanya sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Nggak mungkin mati itu nunggu sakit dulu, nggak mungkin, tidak mesti. Nggak mesti harus nunggu tua. Bisa muda mati, bisa masih sehat mati. Kakak saya, kakak ipar saya ini sudah mungkin 17 harinya tanpa sakit. Dia habis dari pasar, pulang ke rumah, sholat duhur, kemudian tidur, lalu berpesan sama suaminya, Mas, nanti putu kita kalau ngaji kasih apa, sangu, biasa sangu itu Pak, buat ngaji TPQ itu Pak ya, di majelis. Aku tak tidur, asar dibangunkan gak bangun. Suaminya awalnya tidak menduga kalau itu sudah mati. Tahunya itu dalam posisi tangannya sedakep. Akhirnya curiga, ambil kapas. Makanya kalau kita ingin tahu ini betul-betul sudah meninggal atau tidak, kalau Abah dulu itu memberikan cara melihatnya gini, lihat urat nadinya dulu di leher ada denyutan enggak. Kalau enggak ada, lalu ambil kapas. Kapas itu taruh di depan kalau goyang berarti masih hidup. Kalau enggak goyang, udah panggil Wak Mudin. Itu iya Pak, panggil Wak Mudin, dimandikan, disolati, dikafani, disolati, lalu dikubur. Akhirnya dilihat kapas enggak goyang, berarti kan enggak bernafas lagi gitu toh. Akhirnya asar itu sudah meninggal. Orang sekampung enggak percaya karena tadinya itu dari pasar pulang, duhur sholat, kemudian tidur. Loh, siapa yang menyangka hal itu bisa terjadi pada diri kita, di antara kita? Oleh sebab itu Allah berpesan, wa anibu ila rabbikum, lekaslah hatimu yang tadinya ada iman selain Allah, yaitu terhadap makhluk, kembalilah pada Allah yang sesungguhnya. Otomatis kita harus mengikuti, meneladani Kanjeng, tidak hanya syariatnya tetapi juga hakikatnya. Kita harus berilmu tasawuf, caranya kita harus punya mursyid, punya punya guru akhirat, karena guru akhirat itulah satu-satunya hamba Allah yang mendidik dan mengajari kita tentang ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, cara untuk kita keluar dari belenggu rantainya hawa. Mohon maaf, sak kampung niki suk bulan Ramadan nek atine kersa, kalau hatinya mau, istri izin suami, suami izin istri, sekalian sak anak sak keluarga bawa ke pondok saya. Nggak usah mikir masalah makan dan tempat, nggak usah dipikir. Kalau mau, khusus dalam Ramadan, pondok Ramadan saya didik mulai awal tentang dinu tauhid dasar. Habis itu akan kami wejang bagaimana caranya melepaskan belenggu rantainya hawa nafsu di pondok itu. Habis itu pulanglah. 40 hari 40 malam silakan. Semua fasilitas
baik buka sahur jenengan nggak usah mikir. Kalau mau saya punya anak 3 Gus, bawa sekalian ke sana. Kalau mau. Kalau Anda tidak mau, mohon maaf, umur jenengan tinggal berapa? Kita lupa, nggak tahu Pak. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh merugi kita manakala kita mendustakan di dunia ini tentang pertemuan terhadap Allah. Sungguh sengsara. Sebaliknya ayat itu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin ketika sholat dia selalu bertemu Allah. Yang tua, yang muda, kalau hatinya ada keinginan, monggo. Tapi syaratnya besok puasa, hari ini sudah ada di pondok. Biar pengurus bisa mendata berapa santriwati, santriwan jumlahnya, biar waktu makan itu nggak ada yang kurang, gitu loh maksud saya. Sing nggak pernah mondok biar tahu pernah mondok, bagaimana nikmatnya kita makan bersama Pak Bu. Sungguh, yang putri pondok putri, yang putra pondok putra. Kalau mau, saya membebaskan apapun alias gratis. Ini Allah yang memberikan fasilitas, itu Allah, bukan saya. Allah menghormati tamu-tamunya berupa panjenengan yang ingin menghadap dan bertemu betul-betul pada Allah apabila mau. Tapi saya tidak memaksa. Padahal semuanya manfaatnya kembali pada kita masing-masing. Allah nggak butuh disembah, olehnya kita menyembah, manfaatnya itu kembali pada diri kita. Tadi kan sudah saya sebutkan, jenengan ini melebihi saudara kandung saya yang berpuluh-puluh tahun tidak bertemu terhadap saya. Apa salahnya saya merekomkan hal ini? Sudah benar. Itu kalau mau. Silakan. Pokoknya sampai bawa fotokopi KTP itu aja. Atau nggak punya KTP misalkan, datanya aja. Biar tidak menyalahi aturan desa lagi gitu. Masalah kepala desanya itu walaupun saya, ya mohon maaf, ya tetap saya terapkan aturan di desa. Paham nggih? Bon. Jadi kesimpulannya, pertama, ikutilah Rasulullah, tidak hanya syariatnya saja tetapi sampai hakikat makrifat. Yang kedua, kita akan mengenal hakikat makrifat nanti ilmu tasawuf. Ramadan mulai dasar akan kami bimbing, paling membutuhkan waktu 15 hari 15 malam. Nanti habis asar kita ngaji Ihya, malamnya kita tasawuf langsung. Mukobalah saya bisa dari kitab hikam dan lainnya. Kedua, Bapak Ibu, kesimpulan materi kita, benahi sholat kita yang selama ini belum khusyuk pada Allah. Cara kita membenahi sholat kita biar khusyuk, didiklah hati ini dengan sholat secara hakikat. Sholatnya ruh itu kita didik dan kita lakukan secara ringkas. Cara sholat ruhaniyah kita harus berzikir la ilaha illa anta. Fungsinya yang kumaksud,
Imani, rasakan ketika Anda takbiratul ihram, hatimu harus merasakan kehadiran Allah yang ada di dalam dan di luar dirimu, yang menggerakkan dirimu. Hati harus hanifan masuk di situ. Akal jangan diikutkan, cukup hati. Urusan nanti bagaimana Allah memperjalankan rohaniah kita waktu sholat, itu urusan Allah. Yang penting tugas kita adalah faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, memegang erat tali zikir. Zikir yang kumaksud adalah ingat, ingat yang kumaksud dalam hati sadar kalau semua af'al yang terjadi ini milik Allah. Akhirnya kita tidak mengaku-ngaku kalau kita bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Enggak, itu kita kembalikan semua pada Allah. Yang terakhir, mungkin satu pesan saya, di mana-mana aku pasti pesan, tolong, oleh karena sisa umur kita tidak tahu, tolong jangan pernah panjenengan sedo wafat jikalau ruhaniah jenengan ini masih mengandung syirik khafi. Jangan pernah Anda kedahuluan mati sebelum ruhaniah jenengan bertemu Allah. Tanda bertemu Allah adalah ketika jenengan aktivitas apapun hatimu sudah nafi. Artinya dalam hatimu la yarauna li anfusihim syai'an, tidak ada gambar-gambar makhluk. Munculnya perkara, Anda tidak akan pernah beriman dari kita atau dari makhluk lain, tetapi iman kita yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu. Membawa hati di wilayah ini gak mudah, Pak. Kalau jenengan tidak membawa zikir, fungsi zikir la ilaha illa anta ini, prosesnya gak bisa. Makanya saudaraku yang ada di thariqah, lekas masuk ke hakikat. Yang sudah di hakikat, asah terus zikir itu biar sampai ke makrifat. Dan inilah tahapan-tahapan kalimat tauhid yang telah tertuang di dalam Al-Quran. Samen padosi, samen cari sendiri mana ayat yang menjelaskan tauhid la ilaha illallah. Surat apa, ayat berapa, mesti ada. La ilaha illa huwa, muncul. La ilaha illa anta, muncul. La ilaha illa ana. Semua ini termaktub di dalam Al-Quran. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin. Oh iya. Oke. Sebelum ini kita akhiri instruksi dari Sohibul Bait, bahwasanya untuk kali ini tentang sesi tanya jawab ditiadakan dulu, katanya gitu. Kita harus ikhlas, ridho, semuanya juga karena Allah. Walaupun biasanya kami mesti kasih waktu untuk tanya jawab, untuk malam hari ini gak ada. Jikalau ada mungkin secara khusus, mungkin secara khusus nanti di belakang layar. Bapak Ibu, itulah apa ilmu yang telah hadiahkan Allah terhadap kita. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah sehingga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillah.